menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Pagi ini kami rindu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau Yesus. Pagi ini kami siap Tuhan, membawa setiap hati kami, membawa setiap pujian kami, penyembahan kami di hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami pagi ini Tuhan, jamah setiap kami pagi ini Bapa. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Bapak Ibu jemaat Tuhan terbangkit berdiri. Ini biar menjadi pengakuan iman kita. Amin. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, rindukan, ku rindukan Kau
Bapak kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Buat setiap jamahan dan pengurapan yang daripadamu Tuhan. Biar pagi ini Tuhan, dengan sukacita yang dahsyat, dengan sukacita yang daripadamu Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau. Amin. Kami mau meninggikan Engkau. Amin. Kami mau memuliakan Engkau. Amin. Karena Engkau Allah satu-satunya yang layak kami puji pagi ini. Amin. Yang kami sembah pagi ini Tuhan. Amin. Tidak ada satupun kuasa yang menguasai hati dan pikiran kami selain roh yang daripadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Buat setiap kami yang hadir pagi ini, biar Engkau yang mengambil alih Tuhan. Biar kami hanya terfokus pada Engkau. Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah. Kami siap tinggikan Engkau, kami siap muliakan namamu. Mari saudara jemaat Tuhan, katakan amin. Kurang ya sorak-soranya, sorak-soranya lebih lagi. Amin. Makanya dialah kuat kita, dialah gunung batu dan pertolongan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku.
yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semuanya masih bersukacita. Dialah sumber sukacita kita. Dia yang memberikan kita kekuatan buat kita. Amin. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita pujian ini sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan dengan iman, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sebab Engkaulah Bapa yang sangat baik, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan yang kami rasakan sampai dengan saat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa,
segala keberadaan kami Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Bapa Kau setia, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau
pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu Tuhan, aku namamu Tuhan. Haleluya, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Mari angkat tangan kita, pujian bagimu. Kita persembahkan seluruh tubuh kita, roh kita, hanya untuk memuliakan Tuhan pagi ini dan seluruh setiap hari keberadaan kita. Dipuji, nyanyi pujian, ku agungkan, haleluya, Yesus, agung namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Biar para wanita katakan, nyanyi pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu. Oh Jesus, glory Tuhan. Angkat tanganmu, katakan pujian bagimu Jesus. Tuhan, nama glory besar dan layak dipuji. Mari para pria katakan, ku agungkan, ku agungkan. Oh, ku agungkan kau Tuhan. Jesus, namamu besar dan layak dipuji. Mari bersama katakan, nyanyi pujian bagimu. Oh, haleluya. Haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan Engkau Tuhan. Namamu Tuhan agung. Namamu besar dan layak dipuji. Oh Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, glory Tuhan, haleluya, haleluya, glory Jesus, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang setia.
Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah yang layak terima segala penghormatan. Engkau Allah satu-satunya Tuhan. Yang bangkit dari kematian. Yang mengalahkan maut. Tidak ada alasan untuk kami tidak menyembah Engkau Yesus. Tidak ada lagi alasan untuk kami tidak berserah sepenuhnya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Sebab tidak ada yang bisa menandingi Engkau. Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau adalah awal dan akhir Tuhan. Engkau yang menciptakan segalanya Bapa. Dan Engkau adalah pemilik segalanya Bapa. Bahkan seluruh hidup kami, kekayaan kami, kehebatan kami, kehormatan kami, kekuasaan kami, semua tidak ada artinya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang memiliki segala-galanya. Tetapi satu yang menjadi kebanggaan kami Tuhan. Kami boleh memanggil Engkau Bapa. Kami boleh memanggil Engkau Bapa. Engkau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang menyediakan semuanya kami perlukan. Bapa yang mengadakan apa yang kami butuhkan. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang selalu ada kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh baik, sangat baik, luar biasa baik. Engkaulah segala-galanya Bapa. Kami bangga menjadi anak-Mu. Kami bangga menjadi milik kepunyaanmu Tuhan. Sebab Engkau begitu mengasihi kami. Sebab Engkau begitu mencintai kami Tuhan. Engkau memberikan segala-galanya untuk kami Tuhan. Kami ada pagi ini. Kami hanya ingin memberikan apa yang kami punya dan bukan berasal dari kami. Tetapi kami ingin persembahkan itu semua untuk memuliakan Engkau. Bapa, Raja, Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Roh Kudus, pengurapan yang sama. Engkau yang bertakhta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Engkau yang bertakhta di atas firman-Mu. Pengurapan yang daripada Engkau turun atas hamba-Mu Tuhan. Turun atas setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami diberkati, kami dikuatkan, kami dipulihkan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Kami siap untuk firman-Mu Tuhan. Roh Kudus terus bekerja dengan kuasa yang sama, bahkan lebih dahsyat lagi. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Shalom. Shalom. Semua bersuka cita siang ini? Oke. Luar biasa ya, pujian terakhir katakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Kau menyediakan semuanya apa? Halo. Semuanya kami perlukan, semuanya kami butuhkan. Luar biasa. Oke, hari ini kembali saya akan menyampaikan firman Tuhan. Dari kemarin saya mencoba mengalihkan ayat ini. Saya sempat ngobrol dengan istri saya. Karena seperti yang minggu lalu saya bilang, biasanya pasti saya akan ngomong sama dia ya. Kemarin malam pulang dari gereja, saya sebenarnya gak mau ngomong ayat ini. Tetapi ternyata akhirnya harus ngomong juga. Saya bilang, kenapa sih ada yang mengganggu pikiran saya? Karena firman yang mau sampaikan hari ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita semua pagi ini, artinya ini tidak terkecuali. Bukan cuma buat Bapak Ibu, ini juga buat saya, ini buat kita semua. Ayat ini simple, sederhana, tetapi saya mencoba mengalihkan. Artinya waktu saya Tuhan taruh ayat ini, saya coba baca, saya coba siapkan. Tapi di tengah jalan, saya mau ganti Tuhan. Gak enak gitu ayat ini. Padahal ayatnya sederhana, tapi gak enak Tuhan. Ini gak enak banget kalau harus nyampein ini. Tapi gak tahu Bapak Ibu semua, ini terus berdengung di telinga saya. Terus Tuhan taruh di hati saya dan sampai pulang makannya waktu saya ngobrol di mobil sama anak saya, sama istri saya. Sampai di rumah anak saya tanya, Papi temanya apa? Saya sampaikan tapi sedikit emosi kemarin. Nyampein firman Tuhan tapi sedikit emosi. Coba senyum dulu Bapak Ibu semua ya. Supaya tidak emosi. Saya sedikit emosi menyampaikannya kemarin.
Oke, ini dia temanya. Oh, di atas tambah S, dia lebih paham dari saya. Saya harus tambahin. Bapak Ibu tahu bacanya apa? Excuse. 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 Apa artinya? Artinya apa? Halo? Apa? Artinya apa? Permisi, excuse me. Apa artinya? Excuse. Ini enggak terang ya, jadi saya pakai yang ini. Artinya adalah alasan. Tema firman Tuhan pagi ini saya beri tema excuse, yaitu alasan. Nah, kenapa sih saya enggak menarik mau menyampaikan firman Tuhan ini? Karena enggak enak. Hidup ini perlu alasan, benar enggak? Benar? Hidup ini perlu alasan. Amin. Alasan untuk mencintaimu. Keren ya. Oke Bapak Ibu semua, sederhana. Saya cuma mau langsung mulai dari sini. Karena ayatnya hari ini singkat, padat, berisi. Di dalam gelas ini ada apa? Teh. Ada 2. Ya, dua-duanya ada teh. Ini ada, oh ini yang punya ada namanya. Ini milik Lanio. Ya, saya pinjam ya Lanio. Oke, ada 2 Bapak Ibu semua. Kira-kira ini namanya apa? Halo? Namanya apa? Teh, ya. Kira-kira teh ini bisa dinikmati nggak? Halo, Bapak Ibu semua, masih sadar? Segera bisa dinikmati apa enggak? Bisa kalau di kira-kira kalau begini doang bisa enggak? Kira-kira kalau cuma seperti ini bisa dinikmati enggak? Ya. Satu-satunya cara menikmati teh ini adalah dengan cara diseduh. Ya. Kita lihat Bapak Ibu semua. Tuh, saya nggak mau masukin dulu. Saya tuang dulu airnya biar kagak ada tipuan. Jangan banyak-banyak. Airnya warnanya apa? Airnya warnanya apa? Putih, bukan, bening. Mana ada warnanya putih gini ya? Putih itu warnanya ini bening. Nah, Bapak Ibu semua lihat, teh ini nggak akan bisa dinikmati, teh ini nggak akan bisa kita rasakan kalau dia tidak dimasukkan. Ya, kita biarkan dulu dan lihat apa yang terjadi. Kita buka firman Tuhan Lukas pasal yang ke-14. Lukas pasal 14 ayat yang ke-15 mulai sampai dengan ayat yang ke-24. Ingat, kita baca sekali lagi, temanya apa? Excuse atau alasan. Ya, sama-sama katakan alasan. Katakan kiri kananmu, jangan bikin alasan. Jangan suka cari alasan ya. Jangan suka ciptakan alasan ya. Ini terlalu banyak nih kalau alasan. Oke, ayat 15. Tetapi ada beberapa ayat yang saya coba percepat bacanya ya. Kita mulai ayat 15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Ayat 17. 2-3 kita baca. Oke, katakan semua sudah siap. Katakan kiri kananmu semua sudah siap. Katakan pada dirimu semua sudah siap. Ya, itu yang pertama kita harus tahu. Ayat 18, tetapi ayo kita baca lagi yang kencang. Tetapi mereka bersama-sama meminta meminta maaf. Oke, yang pertama berkata kepadanya apa? Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Yang kedua terus, aku minta dimaafkan. Yang kedua 19. Yang pertama tadi apa?
Sudah membeli apa? Ladang, membeli ladang. Yang kedua apa? Membeli lembu. Oke, lanjutkan. Ayat 20. Yang lain berkata, aku baru kawin. Tulisnya, aku baru menikah ya. Nggak enak tulisnya kalau kawin. Nah, aku baru menikah. Ada 3 alasan. Ayat 21 apa bunyinya 21? Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Oke Bapak Ibu semua, saya ingin katakan kenapa temanya saya kasih ini. Sekali lagi kita baca excuse atau alasan. Kalau kita baca ayat ini di Lukas pasal 14 ada ceritanya nih. Ini ceritanya. Ini Yesus waktu itu sedang ditanya oleh banyak orang. Terutama oleh orang-orang Farisi. Karena di ayat sebelumnya, di perikop sebelumnya, kalau Bapak Ibu baca, Yesus sedang ngobrol semua sama orang Farisi. Dan Yesus ditanya mengenai tentang sebuah perjamuan. Perjamuan di Israel itu ada 2 macam. Perjamuan siang dan perjamuan malam. Saya percepat di sini ya. Kenapa ada 2 jenis perjamuan siang dan malam? Dua-duanya pesta siang dan malam. Tetapi yang namanya perjamuan malam ini adalah puncaknya. Puncaknya. Kenapa menjadi puncak? Karena malam selesai. Gak usah repot mikirnya ya. Besoknya jadi siang. Nah makanya perjamuan malam adalah perjamuan puncak. Makanya waktu Yesus terakhir kali sebelum dia akhirnya harus disalibkan, dia mengadakan perjamuan malam terakhir. Murid-muridnya semua diundang untuk bersama-sama satu meja. Artinya perjamuan malam ini adalah puncaknya. Dan cerita ini adalah sebuah perumpamaan. Tetapi Bapak Ibu harus tahu perumpamaan yang terjadi di sini sebenarnya ini adalah sebuah kisah yang terjadi di umat Israel. Jadi dulu ada yang namanya cerita ini. Jadi kalau ditanya ini bohongan apa beneran? Yes, sebenarnya ini bukan cuma sekedar perumpamaan. Ini adalah kisah real terjadi di zaman orang Israel. Ada seorang bangsawan, seorang raja, di Matius diceritakan disebut raja. Tetapi seorang bangsawan, ini bangsa Talut. Jadi dulu benar-benar terjadi. Yesus jadi mengadopsi cerita ini untuk menyadarkan orang Israel. Nah, waktu itu dikatakan ada perjamuan bukan perjamuan siang, tetapi perjamuan malam. Nah, kebiasaan lagi orang Israel. Di Matius 3 kali, di Lukas 2 kali. Jadi ini ada 2 cerita, Matius dan Lukas. Biasanya orang Israel itu mengundang ada tahap 1. Tahap 1 itu adalah diberitahu. Dikasih tahu semua, dikasih tahu saya mau mengadakan pesta. Saya mau bikin acara, artinya saya mau kasih tahu semua adalah tanggal 19 Juli. Hari Minggu, tempatnya di Seraphim Family Church. Saya akan mengadakan pesta perjamuan malam. Entah di sini adalah pernikahan atau di sini adalah mungkin sunatan, kita nggak tahu ya. Kenapa? Karena zaman dulu juga ada yang namanya sunatan, oke? Artinya tahap 1 pemberitahuan. Semuanya dikasih tahu, semuanya dikonfirmasi. Artinya orang-orang yang mau diundang dikasih tahu di tahap pertama. Tahap yang pertama dan semua yang diundang akan memberikan jawaban iya atau tidak. Ya, ini kebiasaan dulu yang kita harus tahu. Jadi supaya kita paham arti dari excuse ini ya. Tahap 1 itu artinya semua dikasih tahu. Misalkan Alfon dikasih tahu, si Melia dikasih tahu. Semua dikasih tahu dan semua menyatakan oke, saya akan hadir. Itu tahap 1. Lalu berikutnya ada tahap 2. Tahap 1 jadi cuma hari dan tempat. Hari dan tempat. Tahap 2 itu baru dilakukan seperti ayat ini berkata. Menjelang perjamuan itu dimulai ayat 17 ya. Ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan. Marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tahap 2 itu adalah jam. Ya, jadi kita harus tahu kebiasaan di Israel. Pertama tahap 1 cuma dikasih tahu hari dan tempat. Ada pesta.
di Serafim jam 19, tanggal 19 Juli. Jamnya belum tahu. Paginya semua yang punya hajat, ini si tuan rumah nyiapin segala-galanya. Setelah siap, ayat 17 tadi. Hambanya, tuannya menyuruh hambanya, ayo dijemput. Artinya tahap 2 ini dikasih tahu, sudah siap dan dijemput. Jadi zaman dulu dijemput. Oke, dijemput tahap 2. Nah, artinya di tahap pertama orang-orang yang diundang sudah menyatakan, iya saya akan hadir, iya saya pasti datang. Tetapi ternyata ketika semua sudah siap, semua ready, semua udah oke, semua udah waktunya mulai, jamnya udah tinggal dikasih tahu, dijemput. Tetapi kita lihat yang pertama ada orang bilang begini, aku gak bisa hadir untuk membeli ladang. Orang lagi berikutnya, saya juga gak bisa hadir. Kenapa? Saya baru beli lembu. Lembunya belinya berapa? Alkitab nulis berapa banyak? Halo? 5 pasang. 5 pasang berarti berapa ekor? Berapa kaki? Empat puluh kaki. Lalu yang berikutnya aku baru menikah. Nah, sebenarnya ini alasan yang kira-kira, coba kita sekarang berpikir sederhana. Alasan ini benar apa salah? Mau mengadakan perjamuan malam, namanya perjamuan malam. Kalau malam berarti jam berapa? Jam 6 ke atas, 6 ke atas. Jam 18 lah saya sebutnya ya. Salah titiknya, udahlah gak apa-apa. Dibenerin dulu ya. Jam 18 sampai dengan selesai. Nah, kira-kira ayat pertama tadi katakan ayat yang ke-18, aku baru membeli ladang. Terus apa bunyinya? Ayo kita baca biar kita paham kenapa saya sebut alasan. Ayo, apa bunyinya? Aku kepengen, ayat 18 ayo. Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Apa yang salah dari membeli ladang ini? Ngelihatnya malam-malam. Apalagi? Ayo kita berpikir. Supaya kita tahu kenapa excuse. Saya baru beli ladang, saya mau ngelihatnya, jadi saya maaf ya gak bisa datang. Maaf, apologize. Jadi begitu mudahnya dikatakan saya minta maaf. Karena saya baru beli ladang dan saya mau ngelihat. Salah gak? Halo? Kira-kira begini Bapak Ibu semua. Bapak Ibu mau beli mobil. Kira-kira beli dulu atau lihat dulu? Beli dulu atau lihat dulu? Kita mau nikah. Kira-kira nikah dulu atau lihat dulu? Jadi apa yang salah dengan membeli ladang? Ini bukan soal malamnya, tapi masa udah beli baru lihat. Luar biasa. Yang kedua, membeli lembu. Lembu itu tahu Bapak Ibu semua lembu? Lembu bisa ditampilkan, ini enggak pakai gambar, jangan khawatir. Membeli lembu. Lembu itu adalah sapi yang sudah dikebiri. Jadi jangan salah ya. Lembu itu bukan sekedar sapi, tapi sapi yang sudah dikebiri. Digunakan untuk membajak sawah. Oke ya, pahamin dulu. Saya coba tulis, udah ditulis mestinya ada di slide. Jadi lembu itu adalah sapi yang sudah dikebiri. Dipakai untuk bersawah, ngebajak sawah. Aku sudah beli lembu 5 pasang. Totalnya ada 10. Kita baca lagi ayatnya. Ayat 19. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri. Dan aku harus pergi mencobanya. Kira-kira kalau nyoba lembu kapan? Kira-kira kalau nyoba lembu kapan? Sebelum beli, intinya begitu Bapak Ibu semua. Jangan bilang paginya, siangnya atau malamnya. Mana ada tadi kan saya sudah bilang, kalau kira-kira kita beli mobil, ada test drive nggak? Kalau nikah doang yang nggak ada test drive, jangan macam-macam ya. Jangan macam-macam, cukup. Kalau ini jadi kalimatnya jangan, ini kan saya udah sampaikan minggu lalu. Orang yang tahu Alkitab seringkali diputar balik gitu, jadi bahaya. Jangan sampai jemaat Serafim suka putar balik ayat ya. Bahaya. Mobil kalau beli harus di test drive. Benar gak? Oke, setuju semua? Kalau beli motor test drive. Oke, benar ya? Kalau kita beli lembu harusnya ditesnya kapan?
Enggak mungkin di tesnya udah beli. Dan kebayang enggak malam-malam jam 6 sore 5 pasang semuanya dites. Selesainya kapan? Kedua, sekarang ketiga. Ayo ketiga. Aku baru menikah. Kita baca lagi ayat-ayat 20. Yang lain berkata aku baru kawin. Dan karena itu aku tidak dapat datang. Bapak Ibu semua, nih menikah. Oke, baru. Ini ada tradisi. Jadi kalau yang baca Alkitab nih yang mengikuti pembacaan Alkitab kita di Ulangan pasal yang ke-24 ayat ke-25 itu memang ada aturan dan aturan langsung dari Tuhan bahwa mereka-mereka yang baru menikah boleh diizinkan untuk tidak ikut perang. Ya, boleh atau diizinkan untuk tidak ikut perang. Artinya dia bisa tinggal di rumah karena dia baru menikah. Karena ayat Alkitab jangan sampai-sampai dia terbunuh akhirnya istrinya diambil sama orang lain. Itu kata firman Tuhan. Tetapi tidak dilarang untuk ikut pesta. Nah, mereka pakai tradisi. Makanya bilang nggak boleh. Saya mau di rumah, mau jagain istri saya. Ini suami sayang istri. Takut istrinya digodain tetangga. Makanya dia bilang saya nggak mau pergi ke pesta. Ya, padahal ribet banget tinggal diajak aja selesai. Benar kan? Nah, jadi ini namanya kira-kira kalau disebutin tadi, ini namanya alasan atau enggak? Siapa yang setuju katakan alasan? Biasanya yang enggak setuju itu suka bikin alasan. Makanya merasa bahwa ini semua benar. Apakah ini sebuah alasan? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Siapa yang bilang tidak? Tiga-tiganya adalah alasan. Alasan itu biasanya yang pertama manusiawi. Semua alasan pasti manusiawi. Dia akan berpikir bagaimana cari alasan yang bisa diterima. Dia berpikir untuk cari alasan yang bisa dimengerti. Dia berpikir coba cari alasan kenapa tidak berdoa. Karena saya sedang sakit. Karena doa itu butuh lipat mata tutup tangan. Kalau orang cari alasan biasanya salah ngomong. Maka tadi kan saya kasih contoh membeli ladang. Dia mau coba. Kenapa tidak pergi ibadah? Maklum namanya juga COVID. Bahaya, saya setuju kalau itu. Nanti minggu depan gak ada yang datang. Ya, itu alasan, tapi masih diterima, manusiawi. Oke, ada alasan yang kedua, gak usah lama-lama, mengada-ngada. Mengada-ada. Jadi kebanyakan dari kita, ini cuma dua. Saya cuma dua aja, gak usah banyak-banyak. Alasan itu cuma dua, manusiawi dan mengada-ngada. Banyak sebenarnya bisa dijadikan alasan, tapi saya cuma kasih dua kategori. Manusiawi dan mengada-ada. Saya coba katakan begini ya, saya coba bilang. Membeli ladang, membeli lembu, aku baru menikah. Yesus waktu menceritakan perumpamaan ini, waktu dia bikin perumpamaan ini, Bapak Ibu harus mulai pahami. Perjamuan malam yang Yesus adakan dalam perumpamaan ini, orang-orang yang diundang bukan orang sembarangan. Orang-orang yang dipanggil datang bukan orang sembarangan. Orang-orang yang diajak Yesus masuk ke dalam perjamuan bukan orang biasa. Pertama, membeli ladang. Di zaman dulu membeli ladang, ini cara belinya itu nebus. Ya. Dan itu cuma dimiliki 49 tahun. Karena pas tahun ke-50 tahun Yobel ini bisa dilepas. Caranya menebus. Artinya menebusnya itu begini. Kalau ini dipunyai, anggap aja dipunyai oleh Alfon, saya mau beli. Berapa tahun dia kelola, saya harus bayar sebagai gantinya. Itu harganya yang ditetapkan. Makanya menebus. Kalau nggak punya uang nggak bisa beli. Sangat mahal. Makanya membeli ladang ini yang bisa beli orang kaya. Orang yang diundang oleh Yesus dalam cerita ini bukan orang sembarangan. Adalah orang tanda petik. Orang yang punya pendidikan tinggi, orang yang punya penghasilan besar, orang yang punya grade ekonomi atau level ekonomi itu disegani. Yang kedua membeli lembu. Kenapa sampai harus disebutnya 5 pasang? Kalau 1 pasang itu aja udah kaya banget. Ini kita mau kurban, ya. Kita mau kurban, gereja pasti akan ikut terlibat berpartisipasi.
Ya, jadi kita sudah kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak RT. Jadi artinya biasanya tiap tahun kita pasti koordinasi. Kebayang kita cuma belinya kambing. Karena harga kambing mahal. Beli sapi mahal nggak? Berapa duit? Berapa duit beli sapi? Mungkin 15 juta kali ya. Cukup nggak 15 juta? Nggak cukup, berapa sekarang? 25 juta. Kaliin 10 berapa? 250 kalau uangnya cepet. Kaki aja susah tadi ngitungnya. Iya kan? Ngitung kaki cuma begitu aja stres semua. Uang semuanya lancar. Bapak Ibu kira-kira kalau dia beli lembu dia punya ladangnya enggak? Punya apa enggak? Punya ya. Lembunya ada 10. Kira-kira ladangnya kecil apa gede? Gede banget kan? Kaya banget gak ini orang? Orang-orang yang diundang oleh Yesus adalah orang-orang yang punya potensi. Orang-orang yang dipanggil oleh Yesus untuk datang itu adalah orang-orang yang punya kualifikasi tinggi. Minggu lalu saya katakan begini, ingat ya, Roh Kudus tidak dicurahkan buat semua orang. Catat ini baik-baik, Roh Kudus tidak dicurahkan untuk semua orang. Menjadi orang Kristen sebuah kehormatan. Tidak semua orang Kristen masuk surga. Katakan amin. Katakan amin. Menjadi orang Kristen sebuah kehormatan. Tetapi tidak semua orang Kristen masuk surga. Terakhir aku baru menikah. Ini tradisi. Tradisi mengadakan sebuah pesta seperti ini, perjamuan malam. Ini butuh biaya besar. Makanya waktu Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir, waktu perjamuan pertama, mujizat dia yang pertama itu adalah perkawinan di Kana. Kebayang gak? Berapa banyak orang yang diundang sampai wine-nya kehabisan. Butuh biaya besar untuk menikah. Dan ternyata pasangan ini baru menikah. Dia mencari alasan, mencari tradisi, mencari apa kata nenek moyang. Wah, ini bukan hari baik. Ini bukan waktu yang tepat. Ini bukan saatnya. Menurut Sio, biasa kita kan seringnya nih orang Chinese pakai Sio. Sionya apa? Ada yang tahu? Siapa di sini Sio naga? Satu, nggak ada yang berani ngangkat. Saya Sio naga loh. Ya, siapa yang Sio ular? Gua takut disangka ular beludak. Nggak ada yang berani ngangkat tangan. Di sini semuanya bingung, Sio aja padahal pada tahu sebenarnya semuanya. Tapi satu ini pasti nggak ada yang mau. Siapa yang Sio babi? Tradisi orang cari alasan. Manusiawi mengada-ada. Nggak pernah ada. Manusia selalu berusaha mencari alasan untuk menghindar. Apa sih yang terjadi? Kalau Alkitab mencatat langsung, kita nggak usah lama-lama biar cepat. Ini yang terjadi waktu 3 kategori, artinya banyak orang. Ini bukan cuma 1 orang, bukan cuma 2 orang, tapi banyak orang. Tetapi 3 kategori. Hambanya datang, ayat 22 berkata, ayat 21. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke sana. Ingat baik-baik ya. Pertama kali yang diundang, grade-nya adalah level 1. Itu adalah orang yang punya kualifikasi tinggi. Orang yang punya kemampuan tinggi. Orang yang punya skillnya luar biasa. Gelarnya doktor. Doktor itu S3. Gak ada S4. Kalau ada S4 kita bikin S4. Ini gelarnya doktor. Udah dapat PhD. Punya pekerjaannya luar biasa. Jabatannya adalah direktur. Wah, levelnya tinggi. Skill kemampuannya, cara dia berpikir, cara dia nalar, cara dia mempresentasikan. Semuanya the best. Tetapi ternyata pada tahap 1 dia masuk dalam kategori itu. Dalam tahap 1 orang Kristen, banyak banget orang Kristen yang pada kepengen dibaptis. Waktu jadi orang Kristen syaratnya katanya tanda petik harus dibaptis. Jadi orang Kristen gak sah kalau gak dibaptis. Ini adalah tahap 1. Hari dan tempat. Semua kita, saya percaya semuanya jadi orang Kristen kepengen banget dibaptis. Setelah dibaptis selalu dibilang aku lahir baru, aku punya Tuhan. Aku adalah anak Tuhan. Hari pertama, grade 1, Tuhan tidak pernah memanggil orang dengan grade 2, grade 3, grade 4. Seandainya, nih dengar baik, seandainya waktu dipanggil dia belum mencapai grade itu, Tuhan angkat dia naik kepada grade yang seharusnya. Joshua itu hanya seorang hamba, Joshua itu seorang budak. Joshua itu gak ada apa-apanya. Saya pernah bicara tentang Joshua beberapa waktu yang lalu. Joshua itu hanya kacungnya Musa. Kemana-mana Musa pergi, dia itu bagian ngikutin Musa. Dia nemenin Musa. Bapak Ibu tahu dia dipilih oleh Tuhan. Tuhan bilang begini, hei hambaku Joshua akan menggantikan kamu. Sekarang bawa dia bersama-sama dengan kau. Tuhan buat
sebuah pengakuan keluar dari mulut Musa bahwa Joshua adalah yang akan menggantikan. Level di bawah Tuhan angkat. Tuhan tidak akan pakai orang yang levelnya di bawah. Alkitab berkata orang yang lemah, yang bodoh yang dipanggil Tuhan. Yes, itu adalah awalnya. Tetapi Tuhan akan ubahkan. Itu yang saya sebut yang namanya promosi ilahi. Daud masih muda kemerah-merahan. Dia tidak langsung menjadi raja. Setelah dia mengalahkan berlaksa-laksa, dia jadi raja. Bukan beribu-ribu. Di awal terpanggil dia memang bodoh, dia memang lemah. Tetapi Tuhan bawa untuk masuk dalam perjamuan. Level yang Tuhan tetapkan bukan rendah tapi tinggi. Jangan pernah berpikir bahwa saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya begini, saya begitu. Saya mau bilang bahwa hari ini di awal kita udah masuk. To first grade. Kita adalah posisi pertama, pilihan Tuhan. Tetapi seringkali berjalan dengan waktu, berjalan dengan situasi, berjalan dengan kondisi. Joshua kenapa? 3 kali sebelum dia mulai memimpin orang Israel. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Waktu Joshua berhasil menyerang sebelum dia masuk Tembok Yeriko, dia menyerang melintasi Sungai Yordan. Waktu Joshua lewatin Sungai Yordan, berhenti plus sampai di depan. Terakhir di tempat yang kering, Tuhan buat nama dia terdengar di sekeliling Kanaan. Tuhan angkat dipromosi. Karena orang-orang yang masuk dalam perjamuan Tuhan, orang-orang yang berada dalam tahap satu yang masuk dalam undangan Tuhan, bukan orang biasa. Bapak Ibu harus mulai pahami hari ini. Kita bukan orang biasa. Tidak ada anak Tuhan biasa. Amin. Kita adalah anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena kita punya Allah yang luar. Kalau kita cuma jadi orang biasa, jangan jadi orang Kristen. Kan saya bilang tadi, orang Kristen itu spesial banget. Biji matanya Tuhan. Coba baca, ada gak mereka disebut biji mata Tuhan? Cuma kita orang Kristen. Tapi kita selalu merendahkan level kita. Padahal untuk sampai di tahap satu aja, kalau seandainya kita lemah, diubahkan Tuhan. Seandainya kita gak bisa, diangkat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu lihat, pada grade 2, ketika semua sudah siap. Semua udah oke. Semua udah pada posisinya. Saul itu bukan raja yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan Saul menjadi raja. Beriring berjalan dengan waktu, Saul lalai. Salomo itu adalah keturunan siapa? Salimin. Keturunannya mesti tanya Ocel nih. Di bawah dia pasti tahu nih. Ya kan? Ocel benar ya? Apa Odeng? Taulah saya salah ya. Salah saya. Tapi coba Salomo itu adalah keturunan Daud. Bapak Ibu tahu Daud? Daud itu kepengen bikin istana. Bisa. Tapi waktu Daud kepengen bikin bait Allah. Gak bisa. Yang bisa itu Salomo. Salomo diizinkan Tuhan di grade pertama. Tapi lihat waktu bait Allah udah siap. Kebijaksanaan Allah turun atas Salomo. Salomo menjadi raja yang sangat bijaksana. Kebayang ada ibu-ibu datang bawa anak bawa anak satu. 2 ibu ini bertengkar. Lalu 2 ibu ini bilang ini anakku, dua-duanya ngaku ini anaknya. Kalau zaman sekarang gampang. Sono ke rumah sakit, tes DNA, selesai. Benar kan? Kalau zaman dulu ada gak tes DNA? Gak ada, bagaimana caranya? Salomo diberikan hikmat Tuhan, udah penggal aja. Yang satu teriak jangan, yang satu teriak oke. Ketahuan siapa maknya, benar kan? Sesederhana itu kata Salomo. Tapi lihat berjalan dengan waktu, akhirnya Salomo ngapain? Jatuh. Kita selalu hanya bisa nyampe di sini. Kita selalu hidup jadi orang Kristen cuma maunya di sini. Bapak Ibu semua ada 2 di sini. Ada 2. Kita selalu cuma di sini maunya. Kita tahu kita adalah garam dan terang. Kita semua tahu. Kita semua tahu bahwa kita punya adalah Allah yang luar biasa. Kita tahu bahwa kita adalah Allah memiliki Allah yang dahsyat. Kita tahu bahwa kita punya iman. Iman itu adalah bekerja sesuatu yang bekerja tanpa perlu kita berbuat. Tanpa perlu kita bertindak. Pokoknya percaya aja. Lalu dia akan menyediakan semua. Semua ada di konsep pikiran kita. Bahwa kita percaya kita udah masuk di perjamuan malam. Dengar hari ini. Coba kita buka Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat firman Tuhan berkata seperti ini. Ayat yang ke-13. Ayo udah semua? Enggak ada di slide. Ibrani 11 ayat 13. 2, 3. Pelan-pelan. Dalam iman mereka semua ini telah
mati. Sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambaikan kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing. Kita lihat lagi, masih Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-39. Ayo 23. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang iman itu. Kita lihat ya. Kita selalu berpikir ayat pertama. Ibrani 11 ayat pertama. Ayo coba baca dulu. Ibrani 11 ayat yang pertama. Supaya saya nggak salah ngomongnya. Jadi Bapak Ibu sama-sama paham Alkitab. Ayat yang pertama berkata apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang gak kita lihat. Ayatnya aja udah jelas. Iman itu dasar dari segala sesuatu apa? Ayo baca yang kencang. Yang tidak kita harapkan. Benar gak? Bukti dari segala sesuatu yang tidak. Pelan-pelan. Ayo kita coba mengerti. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Artinya, makanya kok dari tadi saya suruh baca pelan-pelan. Semuanya pada bilang tidak diharapkan. Iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Dan bukti dari kita selalu berpikir bahwa dengan iman itu kita berarti bisa mendapat. Setuju gak? Setuju gak? Coba kita baca ayatnya pelan-pelan. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Jadi kira-kira kalau kita kepengen mobil, kita beriman supaya dapat mobil, dapat apa enggak? Dapat apa enggak? Ibrani pasal yang ke-11 ayat 39 berkata. Ayo baca lagi yang kencang. 39 ayat 39. Ibrani 11 ayat 39. Dan mereka tidak memperoleh. Kalau Bapak Ibu baca sebelumnya itu tentang Musa, tentang Abraham, tentang Henok. Henok mendapatkan, dia naik ke surga. Musa, apa yang dijanjikan oleh Musa? Apa yang dijanjikan Tuhan buat Musa? Aku akan membawa orang Israel dari tanah perjanjian menuju kepada tanah perjanjian. Musa masuk ke tanah perjanjian? Musa gak terima. Abraham dijanjikan Tuhan apa? Kamu akan menjadi bapak orang percaya, benar gak? Enggak ya, keturunanmu akan sangat banyak. Kira-kira Abraham ngeliat gak keturunannya banyak? Enggak. Aneh kan? Nih, masih Ibrani pasal 11. Ibrani pasal yang ke-11 lagi, kita lihat ayat ini. Beberapa ayat terakhir, 5 menit ya. 5 menit mudah-mudahan nyampe. Ayat yang ke-29. 11 ayat 29 kita baca. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah. Sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ayat 30. Karena iman, ayo 2, 3. Maka runtuhlah tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ayat 31. Karena iman maka Rahab. Oke. Karena iman maka Rahab. Bapak Ibu tahu gak kenapa ayat ini jadi saya baca? Di ayat sebelumnya ada Musa. Di ayat sebelumnya ada Abraham. Di ayat sebelumnya ada Henok. Bahkan kalau coba kita baca lagi Ibrani. Masih di Ibrani pasal ke-11 tadi. Di ayat setelahnya. Ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Kira-kira ada satu yang gak disebut. Siapa yang gak disebut? Di antara ayat 30 dan 31. Siapa yang tidak disebut? 30 dan 31. Siapa yang tidak disebut? Saya ulangi lagi. Karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ayat 31. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Siapa yang tidak disebut di ayat 30 dan 31? Siapa? Siapa? Yang jelas. Siapa? Nggak yakin. Terserah mau pakai J. Pokoknya tahu kan artinya?
Gak disebut. Malah Rahab yang disebut. Oke, ini next. Next saya akan bahas. Tetapi Bapak Ibu semua harus paham mulai hari ini. Bahwa grade pertama, kita semua sekarang ini cuma berada di grade 1. Berada di tahap 1. Kita baru tahu hari dan tempat, kita belum tahu jam. Ketika semuanya sudah siap, ketika semuanya udah ready, Tuhan panggil kita. Artinya kalau baru di grade 1 aja kita udah bikin alasan, kita udah ciptakan banyak alasan. Saya gak mampu, saya gak bisa, saya begini, saya begitu. Aduh, terlalu banyak alasan. Saya mau bilang hari ini, kalau di level 1 aja kita udah ciptakan alasan demi alasan, terlalu banyak excuse, too many reason, terlalu banyak hal yang kita ciptakan sendiri. Ini kita cuma sampai di sini. Kita gak akan pernah jadi garam, gak akan pernah jadi terang. Karena untuk menjadi garam dan terang, sebuah teh bisa dinikmati ketika dia berani mencelupkan dirinya di air apa? Di air apa? Air panas. Tahap 2. Oke, saya mau tutup. Lukas pasal 14 dulu. Ayatnya ke-24. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu semua. Ada seorang anak bertanya sama seorang guru. Kemana jalan menuju sukses? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita ini. Anak bilang sama guru, Pak Guru, jalan menuju sukses kemana? Lalu Pak Guru ini bilang, oke. Sambil menunjuk, dia bilang begini, ke sana. Saya muridnya, saya gurunya juga ya. Jadi murid dan guru. Pak Guru, kemana jalan menuju sukses? Tuhan, saya kemana harus melangkah? Tuhan bilang, lurus. Ya. Pak Guru, kemana jalan menuju sukses? Lurus. Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, manis rasanya. Kameranya tolong ya, jangan diputus. Soalnya ntar diputus lagi kameranya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, manis rasanya. Jalan serta Yesus. Tuhan, mentok. Katanya suksesnya di sini lurus. Bohong. Jalan serta Yesus. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Salah jalan. Balik. Wah, orang Kristen taat. Oke. Saya coba sekali lagi. Balik dulu dia. Sampai di sini kan? Jalan. Saya ganti mungkin lagunya gak hebat. Ku berjalan ke Kanaan. Tuhan, mentok. Sakit Tuhan, gak bisa. Aku gak percaya lagi sama Yesus. Pembohong. Katanya suksesnya ke sana. Pak Guru bohong. Tuhan bilang begini. Tuhan bilang begini. Sederhana. Saya cuma bilang lurus. Saya nggak pernah bilang tidak ada tembok yang menghalangi kesuksesanmu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Nggak mungkin Tuhan, tembok ini begitu besar, tembok ini begitu tebal, saya nggak mungkin bisa tembus Tuhan. Badan saya kecil Tuhan, seperti Musa. Tuhan bilang, ayo aku mau mengutus kamu menjadi pemimpin orang Israel. Musa bilang apa? Nggak bisa, aku nggak bisa ngomong Tuhan. Aku nggak punya kuasa, aku nggak bisa nujum, aku nggak bisa melakukan mujizat. Oke kata Tuhan, gampang. Aku ubah kamu. Bapak Ibu tahu Musa itu hampir sempetnya hampir dibunuh sama Tuhan. Gara-gara terlalu banyak bikin alasan. Kita baru ketemu tembok, kita udah bilang, gak bisa Tuhan, gak bisa, gak mungkin. Ini sakit Tuhan. Tuhan bilang, emang siapa yang janjiin ikut Tuhan itu gak sakit? Teh baru bisa dinikmati setelah dia dicelupkan, bukan di air dingin. Bisa jadi begini, airnya harus panas. Bapak Ibu tahu, kalau teh bisa ngomong dia teriak apa? Panas, bukan di neraka loh. Kita suka banget bikin alasan.
Jadi orang Kristen, too many reason, too many excuse. Jamnya lah gak tepat, waktunya lah gak pas, Tuhannya lah yang bikin yang aneh-aneh. Yesus itu memang benar, saya setuju. Kalau ada yang bilang Tuhan selalu bikin yang aneh, iya. Dia dulu, sekarang, dan selamanya selalu aneh. Kalau dia gak aneh, dia gak jadi Tuhan. Tapi gara-gara dia aneh, itulah Tuhan. Lihat ayat 24. Ayo baca ya, udah mau habis nih, 24. Belum. Lukas pasal 14 dulu ayat 24. Jangan kasih ayat terakhir dulu. Lukas 14 ayat 24. Bunyinya apa? Ayat 23. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu saya mau kasih tahu hari ini. Orang Israel keluar dari Mesir, berjalan 40 tahun cuma gara-gara satu kesalahan. Tidak mempercayai Yesus, tidak mempercayai Tuhan. Cuma gara-gara satu kesalahan. Satu kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Cuma gara-gara 1 kali. Terus Bapak Ibu tahu, orang-orang yang keluar waktu itu, semua yang keluar, ya termasuk yang kecil. Dengar ini ya, termasuk yang kecil. Jadi bukan cuma yang dewasa, termasuk yang kecil. Kagak ada yang masuk tanah perjanjian. Mereka yang lahir di padang gurun baru yang masuk. Kalau ini Mesir, ini padang gurun, ini Kanaan. Semua yang keluar dari sini jalan, keluar dari sini gagal. Tapi semua yang lahir di sini, ini yang masuk. Kecuali 2 orang, Yosua dan Kaleb. Tuhan tidak pernah sayang untuk mereka-mereka yang sudah diberikan janji tapi gak bisa mempertahankan. Tuhan gak pernah sayang untuk orang-orang yang ternyata suka bikin alasan. Ayat terakhir kita buka, kita sama-sama baca. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-29. Pengkhotbah 7 ayat 29. Ada di slide-nya? Pengkhotbah 7 ayat yang ke-29. Yuk kita sama-sama baca. 2, 3. Ayo yang kencang. 2, 3. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Pada awalnya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi kenapa pada perjalanannya kita berubah? Kenapa pada akhirnya kita berubah? Alkitab katakan, Galatia pasal 3 ayat 3. Maukah engkau sudah mengawalinya dengan roh, mengakhirinya dengan daging? Masakan engkau sudah mengawalinya dengan roh, mengakhirinya dengan daging? Maka semuanya menjadi sia-sia. Pengkhotbah pasal 7 ayat 29 katakan, Tuhan pertama kali menciptakan kita. Waktu kita lahir, waktu kita ada di grade ini, kita adalah orang-orang yang jujur. Tetapi berjalan dengan waktu, berjalan dengan kondisi, dengan situasi, kita gak berani masuk karena panas. Kita cari alasan. Kenapa sih orang pada akhirnya suka bikin alasan? Karena dia merasa yang pertama, itu tidak menjadi prioritas dia. Itu gak penting buat dia, itu gak perlu buat dia. Yang kedua, dia gak butuh. Kita cuma baru jadi orang Kristen tanpa alasan. Ketika kita jatuh, ketika kita susah, ketika kita sakit, ketika kita perlu Tuhan. Kita gak akan pernah yang namanya jadi orang Kristen jujur kalau kita tidak pernah mau menjadikan Tuhan sebagai prioritas. Gereja gak prioritas, doa gak prioritas, baca firman gak prioritas, pelayanan juga gak prioritas, semuanya gak prioritas. Kenapa? Karena cukuplah saya jadi orang Kristen biasa aja. No, hari ini saya harus katakan, setiap orang Kristen grade-nya itu tinggi. Bapak Ibu dan saya levelnya itu tinggi. Jangan pernah kita turunin standar. Tuhan tidak pernah mau level kita rendah. Tuhan mau level kita tinggi. Tetapi kita yang suka buat level kita rendah. Jangan pernah takut, lihat. Kenapa ini saya udah bikin lebih dulu. Bapak Ibu lihat. Yang pertama kali dituang. Ini mesti diaduk. Tadi saya lupa minta sendoknya. Kan gak lucu kalau begini ya. Lihat. Alkitab katakan orang Kristen dari pagi sampai tengah hari. Rembang tengah hari. Terangnya akan semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Lihat, mana lebih bagus untuk sebuah kualitas teh? Kanan atau kiri saya? Halo? Kanan atau kiri saya? Ini berapa lama direndam air panas? Setengah jam. Ini baru 10.
Orang Kristen semakin dia tidak berdalih dengan banyak alasan. Semakin dia mau celupkan diri dia. Walaupun itu susah. Karena ingat kata Tuhan. Orang-orang yang mau mengikut aku. Lukas pasal 14. Ini enak ya kalau baca Alkitabnya cepat. Lukas pasal 14 ayatnya ke-27. Ayat 27. Pemusik tolong segera naik ke atas. Jadi gak perlu nunggu. Ayo segera pemusik segera. Lukas pasal yang ke-14 ayat ke-27 kita baca. Mana pemusik, mana pemusik? Ayo cepat, 2, 3 kita baca. Ayo, Lukas pasal 14 ayat 27, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya, benar gak? Memikul salibnya, barang siapa tidak memikul salibnya, ia gak bisa ngikut aku. Syarat ikut Tuhan, syarat masuk dalam tahap 2. Syarat bisa berada di perjamuan malamnya Tuhan. Syaratnya cuma satu. Sangkal diri dan pikul salib. Jangan suka nih. Ini manusiawi, ini mengada-ngada. Orang Kristen gak perlu alasan. Saya mau tutup dengan satu kalimat yang saya sudah tulis. Mana slide-nya? Bapak Ibu lihat, ini adalah perenungan saya. Saya udah pernah, nggak ditulis kata dia. Atau nggak ditampilin, oke. Ini pernah saya syuting, kalimatnya begini. Ini kalimatnya ya. Ada? Ada nggak? Oh tidak ada, oke lah. Kalau tidak ada, berarti saya bacakan aja. Bapak Ibu dengar baik ya. Tidak baik, dengar baik. Kalau saya ditanya, kalau Bapak Ibu ditanya, ya, kenapa hari ini kita pilih Yesus? Apa jawabannya? Gak usah panjang lebar, karena Yesus baik. Yesus itu luar biasa. Yesus sudah tolong saya. Dia udah kasih saya berkat. Dia udah selamatin saya. Dia udah sembuhin saya. Repot. Saya kasih jawabannya. Karena tidak ada alasan untuk saya tidak mengikuti Yesus. Berikan saya satu alasan untuk hari ini saya menyangkal Yesus saya. Nah, maksud saya? Tidak ada alasan untuk saya tidak ikut Tuhan. Dan berikan saya satu alasan untuk saya menyangkal Tuhan. Kalau ada yang bisa, saya sangkal. Tapi kalau tidak ada yang bisa, maka saya gak mau cari alasan. Saya gak mau bikin alasan. Saya gak mau buat alasan. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau jadi orang Kristen. Walaupun tembok. Karena semakin saya terus ikut Tuhan. Sakit. Sakit banget. Ada aniaya. Ada omongan yang gak enak. Ada hal-hal yang gak baik terjadi. Ada kesulitan, ada masalah. Tapi semakin banyak masalah ketika saya ikut Tuhan. Lihat, saya semakin keluar cahayanya. Dibanding orang yang baru ikut Tuhan. Sejauh mana engkau mengenal Tuhanmu tanpa alasan, maka terus bersinar hidup kita. Tidak ada alasan untuk tidak memilih Dia. Amin. Amin. Yuk, jadi orang yang suka cari alasan. Ayat 24 bahagian Bapak Ibu semua. Apa tadi 24? Aku bunuh semua. 24 berkata seperti ini, tidak ada seorang pun yang bisa menikmati. Bapak Ibu jangan sampai Matius, di cerita Matius raja itu bilang begini, ikat kaki tangannya, masukkan dia ke perapian yang menyala. Jangan sampai gara-gara alasan kita dibuang. Cuma gara-gara alasan kita dibuang. Jangan pernah ciptakan alasan karena Tuhan menciptakan kita. Pengkhotbah 7 ayat 29, kita adalah manusia yang jujur. Pertama kali Tuhan buat, kita itu originalnya Tuhan, jujur. Kalau kita suka berdalih, berarti kita sedang mencoreng karyanya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya diberkati Tuhan. Kita mau jalankan persembahan yang bertugas.
tidak ada pengumuman, minggu depan seperti biasa kita ibadah. Pagi jam 7:30 ibadah sekolah minggu, jam 10 ibadah umum, dan sebentar sore jam 5 ya ibadah anak remaja. Kita mau tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkat yang dari Bapa, kekuatan kesehatan yang daripada Roh Kudus, penyertaan dan perlindungan, itulah yang menjadi bahagian kita hari ini dan sampai selamanya. Persoalan, masalah dan kesulitan tidak akan membuat kita jauh, tetapi justru karena Roh Kudus itu akan membuat kita menjadi kuat dan menjadi pemenang. Engkau adalah kepala dan bukan ekor. Engkau akan diangkat dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Berjalanlah dengan penyertaan Roh Kudus hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. God bless you all.